salut dengan kepemimpinan Bapak Erick Thohir di Kementerian BUMN. Dengan program bersih-bersih di Kementerian BUMN, yang menyasar para pejabat-pejabat nakal, yang kerap kali memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Beliau tanpa ragu-ragu, langsung menindak tegas, sikat abis, tanpa pandang bulu, siapapun yang bermain-main dengan uang negara, proses hukum berlaku. Demi menjaga marwah Kementerian BUMN, dalam mengelola keuangan secara transparan dan profesional. Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Suwarjono, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung, memiliki harta Rp26.099.819.022 atau Rp26,9 miliar sebagai bukti nyata tindakan Erick Thohir dalam rangka bersih-bersih. Pengalaman Erick Thohir sebagai pengusaha meyakinkan kita bahwa beliau mampu membawa perubahan yang signifikan, yang lebih baik di lingkungan Kementerian BUMN. Terbukti, capaian hingga 82 triliun dividen BUMN akan dibagi tahun ini. Sejarah baru bahwa BUMN ini akan membagikan dividen 80,2 triliun tahun ini. Ya. Ini terbesar sepanjang sejarah. Ya, 80,2 triliun ini sesuatu yang luar biasa. Ya, targetnya kita kalau nggak salah 48-an. Tetapi ini sesuatu achievement, hampir 2 kali lipat, Per. Sesuatu achievement yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat memang track record daripada laba bersih yang dari 2019 itu kan memang hanya 13. Lalu naik ke 124 laba bersih nih. Naik lagi ke 303. Artinya memang kalau kita lihat program transformasi BUMN dengan perbaikan bisnis modelnya, menempatkan orang yang benar, hasilnya sudah terlihat. Nah, salah satunya ketika kita bicara dividen pun kita ingin memberikan lebih kepada negara. Kenapa? Dividen ini kan diperlukan buat negara. Ingat, pemasukan negara itu tidak bisa hanya berdasarkan pajak saja. Betul. Yang akhirnya kadang-kadang mohon maaf, masyarakat berteriak-teriak pajak, padahal kasus yang kemarin ya, Pak ya. Maksudnya Bu Sri Mulyani tidak seperti itu ya. Jadi ini yang kita coba kasih lihat bahwa ketika negara tetap melayani publik dengan baik, tetapi juga hasilnya dikembalikan ke negara, ini hal yang positif. 80,2 triliun itu pasti oleh pihak negara, pemerintah diperagaikan untuk program-program yang pro rakyat. Contoh apa? Bansos, bantuan sosial. Kan tidak mungkin hanya dari pajak, tapi dari pemasukan lain juga. Betul. Nah, hal-hal ini yang saya rasa bagus ketika kita komparasi dengan banyak negara di Eropa yang ketika harga bahan baku pada naik, di Indonesia cukup stabil. Karena apa? Pemerintah tadi mengintervensi dengan bansos, dengan lain-lain. Nah, uang itu lari ke situ, gitu salah satunya. Nah, yang inilah kenapa saya optimis ya. Angka 80,2 triliun ini kadang-kadang dipertanyakan dari mana. Saya bawa listnya, ini nanti bisa dilihat. Nah, itu nanti kebetulan kita kasih ya. pertanyaan Kalau berikutnya. kita lihat nih, ya. Bahwa perusahaan-perusahaan TBK seperti Bank Rakyat Indonesia, Mandiri, BNI, BTN, Telkom, Semen Indonesia, Jasa Marga itu kontribusi 50,196 triliun dividen. Wow. Jadi ini fakta. Lalu yang tertutup, nah yang tutup ini kan proses. Kita duduk sama Kemenhyu. Itu Pertamina, Inalum, holding company pertambangan kita, PT Pupuk Indonesia, yang sekarang pupuk itu untungnya banyak dari penjualan amonia. Nah, ini menarik. Amonia itu bisa dipakai juga untuk apa? Untuk sumber energi terbarukan. Nah, ini makanya income-nya juga naik. Jadi bukan hanya pupuk, pupuknya nggak terlalu besar, tapi dari amonianya yang besar sekarang. Karena amonia itu proses gas, ya kimia yang ternyata bisa jadi energi. Nah, ini juga untungnya bagus. Lalu PLN, Pelindo, hasil penggabungan Pelindo itu makin efisien. Yang tadinya Pelindo itu mungkin untungnya kurang lebih hanya 1, sekarang untungnya itu bisa mencapai 3,4 triliun. Ini jadi peningkatan ya. Lalu Perhutani, Bio Farma, ini menyumbangkan total 2,9 triliun. Artinya ini angkanya fakta. Itu yang kemarin ketika rata saya paparkan di depan Presiden dan Ibu Sri Mulyani bahwa jangan sampai dipikir kita mendividenkan ini hanya tadi mimpi-mimpi, ini fakta loh, black and white-nya. Nah, karena itu saya berharap tentu keberlanjutan daripada program dividen ini di tahun 2023 ini, di mana ini nanti efeknya di 2024, saya udah mulai survei juga, melihat cek keuangan. Ya, ternyata sampai kuartal 1, alhamdulillah
pendapatan kita masih naik ya. Yang kalau tahun kuartal 1 2022 itu 630 triliun. Di kuartal 1 2023 ini pendapatannya naik menjadi 730 triliun. Jadi naik 15%. Erik, mungkin boleh diulang lagi. Nah, dengan dividen yang sangat besar itu 80,2 triliun, sebenarnya apa sih untungnya secara langsung untuk masyarakat? Tadi saya Apa yang sampaikan bahwa program-program bantuan sosial itu ya salah satunya selain pendapatan negara dari pajak ya dari dividen BUMN. Itu bansos dirasakan langsung loh. Iya, betul. Dan bansos itu memakai infrastruktur siapa? BUMN, PT POS. Ya, ini kadang-kadang lupa bansosnya dari mana gitu. Dari bank-bank BUMN. Dari bank-bank BUMN dilakukan ya. Jadi penyaluran bansos itu kalau yang cash bisa melalui PT POS Ya. atau yang punya rekening buka rekening. Tetapi kalau yang dibagikan langsung ya tentu ada logistiknya.